Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para mahasiswa sekalian, bahwa pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi para subjek dalam lalu lintas perusahaan. Kita akan membahas mengenai apa itu subjek hukum, kemudian subjek internal perusahaan, subjek eksternal perusahaan, pihak-pihak yang terkait di luar perusahaan, hubungan hukum antara perusahaan dengan para subjek internal maupun subjek eksternal. Dan juga sesuai dengan silabus akan dimasukkan juga tentang para subjek dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama mengenai subjek hukum, bahwa kata subjek hukum ini diambil dari awalnya subjek atau person, berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban atau setiap badan yang melekat pada dirinya hak dan kewajiban. Subjek hukum ada dua, ada badan pribadi atau manusia. Mungkin Anda mengenalnya ketika perkuliahan pengantar ilmu hukum, termasuk di dalamnya pengantar hukum Indonesia. Badan pribadi itu dikenal dengan istilah dalam bahasa Belanda natuurlijk persoon. Dan subjek hukum yang kedua yaitu badan hukum atau rechtspersoon. Hukum perdata mengatur seluruh segi kehidupan manusia sejak ia belum lahir dan masih dalam kandungan ibunya sampai ia meninggal dunia. Ini bisa dilihat pada pasal 2 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya ketika bicara subjek hukum dalam hukum dagang, subjek hukum yang pertama yaitu badan pribadi atau manusia, atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah natuurlijk persoon, maka kapankah subjek hukum itu yang badan pribadi atau manusia itu diatur dari sejak ia belum lahir. Kok bisa? Dalam beberapa literatur yang mungkin Anda pernah baca atau bisa dicari nanti, bahwa sejak ia belum lahir itu maksudnya dalam contoh-contoh literatur itu semasih dalam kandungan ibunya. Misalkan seseorang yang dikandung ibunya, kemudian dia orang tuanya atau ibunya itu kecelakaan, bapaknya juga kecelakaan, hanya meninggalkan ahli waris anak yang pada saat itu dalam kandungannya. Dia mati, kemudian ternyata alhamdulillah anaknya ini dapat diselamatkan dari kandungan ibunya. Maka anaknya ini ketika dia lahir, sekalipun orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, maka dia berhak terhadap warisan dari orang tuanya. Ini yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau Anda mempelajari hukum waris BW atau hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kita lanjutkan kembali pada subjek hukum. Tentang badan hukum yang
tadi subjek hukum yang kedua yaitu badan hukum. Badan hukum itu ada dua. Ada badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik dapat berupa kenegaraan ataupun kegiatan usaha. Badan hukum privat dapat berupa dalam negeri, asing maupun campuran. Kembali kepada badan pribadi dan badan hukum, dapat melekat pada dirinya hak dan kewajiban secara sempurna. Jadi badan pribadi dan badan hukum itu dapat melekat pada dirinya hak dan kewajiban secara sempurna. Dengan cara bagaimana? Dia harus memenuhi syarat-syarat. Kalau badan pribadi dikenal dengan syarat cakap melakukan perbuatan hukum. Anda mungkin mengenalnya dengan istilah cakap hukum. Kalau dalam pasal 1320 KUH Perdata, itu dikenal cakap melakukan perbuatan hukum. Jadi dalam pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian: 1. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jadi syarat yang pertama, syarat yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian, ini yang kita kenal yang tadi Bapak sebutkan, cakap melakukan perbuatan hukum, atau singkatnya dengan istilah cakap hukum. Ini cakap hukum, kalau dalam literatur hukum Anda mengenal syarat-syaratnya. Syarat-syarat cakap hukum itu kita bisa lihat dalam pasal 1330 Jungto. Jungto itu maksudnya dilanjutkan dengan pasal 330 KUH Perdata. Jadi cakap hukum itu pertama sudah dewasa, kemudian tidak dalam pengampuan bukan pengampunan, atau disebut dengan kuratele atau kurasel. Dan ini sudah Bapak jelaskan dalam pertemuan sebelumnya tentang apa itu dewasa. Tetapi kalau ingin diulang lagi, dewasa yang disebutkan dalam pasal 330 kemudian dilanjutkan dengan pasal 330 KUH Perdata, ini terbalik, jadi dari pasal yang besar kemudian ternyata ada penjelasannya di pasal yang kecil 330. Bahwa dewasa itu telah berusia 21 tahun atau telah kawin sebelumnya. Nya ini maksudnya sebelum usia 21 tahun. Karena kita tahu bahwa usia perkawinan itu dalam hukum perkawinan kita sebelum 21 tahun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia pria 19 tahun, usia wanita 16 tahun. Kalau dalam KUH Perdata itu usia pria 18 tahun, usia wanita 15 tahun. Tetapi kita menggunakan yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 19 dan 16. Para mahasiswa sekalian, kemudian kalau untuk badan hukum apa syaratnya? Syaratnya memenuhi tata cara pendirian secara legal. Nah, ini kita akan dapatkan informasi ini pada pembahasan mengenai bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Mungkin dalam rekaman yang kedua nanti akan Bapak sampaikan. Kita lanjutkan kembali. Subjek intern atau internal perusahaan, paling tidak Bapak dapat sebutkan ada 5. Jadi subjek internal perusahaan. Pertama, komisaris. Kalau dia banyak biasa disebut dengan dewan komisaris. Kemudian direktur. Kalau banyak biasa disebut dengan dewan direksi. Manajer.
pimpinan cabang, dan karyawan. Karyawan itu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan disebut dengan pekerja atau buruh. Sedangkan subjek internal perusahaan, eksternal perusahaan maksudnya, subjek eksternal perusahaan, Bapak sebutkan paling tidak ada 5 juga. Pertama, agen dan distributor, maklar, komisioner, legal corporate, kemudian dengan notaris. Kemudian badan hukum. Hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan kemudian dengan para subjek di internal perusahaan dan para subjek di eksternal perusahaan. Hubungan hukumnya itu apa? Hubungan hukumnya bisa hubungan ketenagakerjaan, bisa hubungan melalui perjanjian-perjanjian. Kalau tadi hubungan ketenagakerjaan, tentu perjanjiannya adalah perjanjian ketenagakerjaan. Tetapi kalau hubungan-hubungan selain ketenagakerjaan atau yang kita kenal yaitu dengan hubungan pemberian kuasa, kemudian hubungan perjanjian berkala, kemudian hubungan perjanjian borongan. Jadi kalau kepada eksternal perusahaan itu bisa perjanjian pemberian kuasa eksternal perusahaan, kemudian perjanjian berkala, kemudian perjanjian pemborongan. Kita lanjutkan lagi. Mengenai para subjek dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 2003, itu paling tidak para subjek itu ada yang disebut dengan pekerja atau buruh. Kemudian pemberi kerja atau pengusaha. Yang ketiga, pemerintah. Untuk pemberi kerja atau pengusaha, itu pengusaha ada yang dia menjalankan sendiri. Jadi dia sebagai pengusaha dia jalankan sendiri. Tetapi ada juga yang menjalankan bukan miliknya. Atau dia mewakili. Mewakili apa? Mewakili perusahaan yang ada di luar negeri, kemudian ada perusahaan di dalam negeri. Yang perlu kita ketahui bahwa perjanjian yang terjadi antara pekerja dengan pemberi kerja atau pengusaha itu disebut dengan perjanjian kerja. Jadi perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja ini sebagaimana kita ketahui, kalau kita mengacu kepada pengertian perjanjian dalam hukum perdata, kita kembali mereview hukum perdata. Yang dimaksud dengan perjanjian adalah perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya. Artinya, kalau kita mengacu kepada pengertian tersebut, yang dimaksud perjanjian kerja secara singkatnya adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja. Jadi ini dia saling melakukan pekerjaan. Pekerjaan di sini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pekerja dan hak kewajiban pemberi kerja atau pengusaha. Dari sini akan lahir hubungan kerja. Kalau dalam bahasa hukum perdata terjadi hubungan hukum.
Hubungan hukum itu apa? Hubungan hukum adalah, ini mengacu kepada ikatan ya, perikatan. Perikatan, jadi terjadi perikatan, maksud Bapak terjadi perikatan. Perikatan antara pekerja dan pemberi kerja. Perikatan itu adalah hubungan hukum, di mana pihak yang satu berhak atas satu prestasi dan pihak yang lain berkewajiban atas satu prestasi. Jadi di sini hubungan kerja itu antara pekerja dan pemberi kerja terjadi hubungan hukum. Hubungan hukum di mana pekerja punya hak dan kewajiban, kemudian pemberi kerja atau pengusaha juga punya hak dan kewajiban. Para mahasiswa sekalian, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dikenal juga hubungan industrial. Kalau tadi hubungan hukum itu antara pekerja dengan pemberi kerja, kalau hubungan industrial itu ada keterkaitan dengan pemerintah. Tadi di awal Bapak sudah sampaikan bahwa para subjek dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ada pekerja atau buruh, pemberi pekerja atau pengusaha, dan pemerintah. Nah, hubungan industrial itu ada kaitan pihak yang ketiga, yaitu pemerintah. Kalau dulu sebelum adanya undang-undang tentang hubungan industrial, maka dikenal dengan satu lembaga, di mana lembaga tersebut disebut dengan bipartit. Kalau sekarang juga masih ada. Bipartit itu adalah lembaga yang dia konsultasi kedua belah pihak. Siapa itu? Antara pekerja dengan pemberi kerja atau pengusaha. Sedangkan kalau tripartit itu keterlibatan dari pemerintah, yaitu pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah. Nah, nanti ketika ada persoalan ini, peradilan yang mengurusi persoalan ini, persoalan perselisihan antara pekerja dengan pemberi kerja, apakah perselisihan tentang hak, kewajiban, dan seterusnya, bisa Anda lihat nanti dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Peradilan Hubungan Industrial atau dikenal dengan istilah PHI. Peradilannya juga ada. Kalau dulu itu sengketa ini biasanya diselesaikan dengan satu lembaga. Lembaganya dulu namanya P4. P4 itu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Di daerah namanya P4D, sedangkan di pusat namanya P4P. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat. Kita lanjutkan lagi. Ada beberapa hal yang perlu Bapak tambahkan, yaitu mengenai hubungan hukum. Nah, ini hubungan hukum. Jadi hubungan hukum antara pekerja dengan pemberi kerja itu sifatnya subordinasi. Jadi pemberi kerja dan pekerja, ada atasan, ada bawahan, subordinasi. Sedangkan kalau hubungan dengan eksternal, tadi subjek yang eksternal sudah Bapak sebutkan, itu sifatnya koordinasi. Koordinasi itu sejajar. Sehingga kalau tadi subordinasi hubungan antara pemberi kerja atau pengusaha dengan pekerja, ini subordinasi, jadi antara atasan dan bawahan. Itu kalau dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan disebut perjanjiannya perjanjian kerja ya, perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu
ketika pekerja dengan pemberi kerja sudah melakukan perjanjian kerja, ini kan ada hubungan kerja. Nah, hubungan kerja itu biasanya menyangkut pekerjaan, upah, perintah, dan seterusnya. Sedangkan koordinasi ini artinya sifat dari hubungan hukum antara perusahaan dengan eksternal itu sejajar. Biasanya menggunakan perjanjiannya itu perjanjian pemberian kuasa. Perlu diingat ya, perjanjian pemberian kuasa itu kalau tidak kita sebutkan secara jelas, maka dia sifatnya cuma-cuma. Ingat. Makanya kalau perjanjian pemberian kuasa itu harus disebutkan secara tegas. Tegas apanya? Tegas harus disebutkan upahnya. Kemudian berapa upahnya. Jadi harus disebutkan secara tegas pemberian kuasa itu. Perjanjian pemberian kuasa harus disebutkan secara tegas upahnya dan berapa upahnya. Ada upahnya dan berapa upahnya. Kalau enggak, maka dia cuma-cuma. Kita lanjutkan lagi. Bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada pihak, karena para pekerja ini kan tidak mungkin dia satu persatu gitu loh. Satu persatu dia membahas tentang tentang dalam perjanjian kerjanya dia membahas tentang berapa upahnya dan seterusnya. Maka ini diwakili biasanya. Diwakili oleh siapa? Ada disebut dengan pihak yang disebut dengan serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini ada yang satu juga ada yang gabungan. Nah, biasanya kalau mengatur tentang ketika terjadi hubungan kerja nanti ya, setelah ada perjanjian kerja, itu biasanya yang menentukan bukan person-person pribadi-pribadi dari pekerja atau buruh, tetapi biasa melalui serikat pekerja. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Anda sudah mendengarkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan, nanti bisa diajukan pertanyaan. Pertanyaan ini akan menjadi absen. Jadi setiap orang mengajukan pertanyaan, nanti Bapak kasih waktu sekitar 10-15 menit di WhatsApp grup, itu harus bertanya. Nah, ini akan menjadi absen. Nanti kita mulai perkuliahan ini pada pukul 08.00, tidak 07.30 ya, 08.00 Anda mendengarkan. Kurang lebih Bapak catat ini sekitar 23-25 menit. Setelah itu langsung. Jadi 08.30 atau setengah 9 sampai 8.45, 15 menit itu Anda menulis. Menulis itu maksudnya Anda tulis dalam WhatsApp Anda ketik maksudnya pertanyaan Anda. Kemudian diberi nama dan diberi kelompok berapa, nama dan kelompok berapa. Itu sebagai absen ya. Bapak kira itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk materi kedua, yaitu mengenai bentuk organisasi perusahaan pada kesempatan minggu depan. Minggu depan Bapak akan sampaikan. Bapak akan sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.